Siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap hidup kita? Siapa orang yang harus diapresiasi bila hidup kita sukses dan bahagia? Sebaliknya, siapa orang yang paling harus disalahkan apabila kita gagal dan menderita dalam hidup kita? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Jadi semua tergantung dari diri kita sendiri. Malamnya kita mengeluh tentang kerasnya hidup dan betapa sulitnya ekonomi kita. Tapi besoknya kita tidak pernah berubah. Bangunnya masih semaunya, begadang sampai subuh untuk nonton serial film yang ceritanya nggak ada habis-habisnya. Kamar berantakan, terhipnotis dengan handphone berjam-jam yang tidak tahu apa yang dikerjakan dengan benda tersebut. Malamnya kita teringat mimpi untuk mewujudkan semua impian-impian orang tua kita. Kita sudah berkomitmen untuk mengerjakan ide proyek YouTube kita, atau kita memulai untuk jualan di Facebook dan Instagram. Tapi setelah itu kita lebih memilih nongkrong di kafe. Berjam-jam kita main biliar, dugem, dan melakukan hal-hal yang tidak berguna daripada membuka laptop dan mempelajari semua yang sudah kita rencanakan. Terus maunya kayak mana ini? Interupsi bos. Bill Gates itu suka loh dengan orang pemalas. Ada sebagian orang yang menyanggah seperti itu. Kata Bill Gates nih, saya akan lebih memilih orang pemalas untuk melakukan pekerjaan sulit. Karena orang pemalas akan menemukan cara yang mudah untuk melakukannya. Maksud Bill Gates adalah orang yang malas ribet. Dan gak mungkin juga Bill Gates memilih orang malas dengan pengetahuan yang terbatas. Sekali-kali menjadi pemalas dan tidak melakukan apa-apa adalah hal yang sangat wajar. Sekali-kali menikmati apa yang sudah kita peroleh dengan kerja keras itu perlu. Sekali-kali butuh istirahat karena sudah berusaha itu wajib. Tapi bila malas itu berubah dari kata kerja menjadi kata sifat, artinya Anda memang pemalas. Malas akan menjadi sifat bila sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati kalau sudah menjadi kebiasaan, karena kebiasaan itu akan membentuk karakter dirimu. Dunia itu keras, penuh dengan ketidakpastian. Jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencananya, harusnya kita bekerja dan berpikir keras untuk mencari solusinya, kan? Tapi para pemalas akan berkata, sudahlah, biarkanlah saja, sudah takdir kok. Karena memang menyalahkan keadaan adalah cara orang malas untuk memaklumi kekacauan. Rencana di akhir pekan sudah disusun rapi dengan membersihkan kamar, mengerjakan beberapa proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, ingin ketemu dengan beberapa teman untuk berdiskusi tentang sebuah ide bisnis yang menunggu dieksekusi. Tapi semuanya hanya tinggal rencana. Karena nyatanya, kamu lebih betah rebahan di kamar sambil maraton nonton serial di TV. Karena memang sesungguhnya para pemalas memang rajin untuk menggagalkan dirinya sendiri dan gembira untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Anda suka menonton kisah-kisah inspiratif di YouTube tentang seorang anak yang dulunya biasa-biasa saja, tapi sekarang sudah punya kekayaan tanpa batas. Anda suka membaca kisah-kisah hidup orang-orang sukses dan kamu bertanya, bagaimana mereka bisa melakukan itu? Saya yakin Anda pasti tahu jawabannya. Mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna dan tidak ada manfaatnya. Sebab orang-orang sukses memiliki kebiasaan yang sangat tidak disukai oleh orang-orang malas. Jangan malas dan jangan lakukan pekerjaanmu secara asal-asalan. Karena mungkin sekarang kamu merasa aman dengan posisi kerjamu. Tapi kalau kamu bermalas-malasan dan mengerjakan segala sesuatunya secara asal-asalan, siap-siap saja kamu akan disingkirkan karena banyak sekali orang yang lagi berjuang keras untuk memperebutkan apa yang ada di posisimu sekarang. Siapa bilang posisimu sudah aman? Rasa malas itu sebenarnya sangat manusiawi. Siapapun pasti pernah mengalami momen di mana dia malas mengejar mimpi dia, malas melanjutkan apa yang sudah dia mulai, malas memperbaiki diri, dan ingin rebahan aja sepanjang hari. Tinggal apakah rasa malas itu dituruti atau berusaha diatasi. Karena ujian sesungguhnya terhadap karakter diri kita adalah apakah kita bisa bergiat dan keluar dari rasa malas tersebut. Kalau kamu dari golongan keluarga yang tidak mampu, harusnya kamu sudah sangat belajar bagaimana sakitnya bila sesuatu itu tidak bisa kita miliki. Harusnya kamu dendam dan wujudkan semua hal yang dulunya tidak bisa kamu miliki menjadi sesuatu yang bisa kamu miliki dengan ketekunan dan kerja keras. Bukan malah mengeluh dan bermalas-malasan. Karena memiliki impian besar kemudian memilih menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Bermalas-malasan memang menyenangkan. Sementara orang lain di luar sana luar biasa bekerja keras dengan timbunan target yang menyiksa. Kamu cukup slow saja menjalani hidup ini seadanya dengan alasan yang gak mau ngoyo. Sekarang sih kamu terlihat menang. Tapi apakah akan ada kemenangan di masa depan bagi orang-orang pemalas? Kemalasan adalah kemenangan di masa sekarang dan kekalahan di masa yang akan datang.
Malas melakukan sesuatu, berhenti ngoyo untuk mengejar apa yang tidak pasti, dan ingin bersantai dalam waktu yang lama, itu manusiawi kok. Rebahan sepanjang hari saat kamu membutuhkan waktu untuk istirahat untuk dirimu sendiri, itu juga manusiawi. Namun, jangan lupa bahwa waktu produktif kita itu sangat terbatas. Tubuh kita nggak selamanya bisa kuat. Dan yang jelas, kita nggak akan hidup selamanya kan? Di waktu yang sempit dan terbatas ini, kenapa nggak kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengejar mimpi dan cita-cita kita? Salah satu karunia terbesar yang dikasih Tuhan ke kita, yaitu kita bisa memilih. Kita bisa memilih untuk bermalas-malasan saat ini dan membuat masa depan kita menjadi tidak jelas. Atau bekerja keras saat ini untuk memperjelas masa depan kita. Hidup itu pilihan. Terima kasih.